Bapak, Ibu, serta saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Allah sumber hidup kami, lingkupi kami dengan hikmat serta kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam kami merenungkan firman-Mu, agar kiranya damai sejahtera memenuhi hati, dan Roh Kudus-Mu berkenan menuntun setiap langkah hidup kami. Amin. Bacaan Alkitab untuk perenungan saat ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 20b dan ayat yang ke-21. Tertulis demikian. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan. Hari ini pada tanggal 17 Februari tahun 2021 bertepatan dengan perayaan Rabu Abu. Rabu Abu di dalam kalender gerejawi adalah hari di mana orang percaya diajak untuk melakukan penyesalan dan pertobatan, sekaligus menandai awal masa persiapan selama 40 hari untuk menyambut kebangkitan serta kemenangan Kristus yang nantinya kita rayakan melalui perayaan Paskah. Rabu Abu adalah saat untuk kita menyelidiki batin kita, sikap hidup kita di dalam keterarahan diri kepada Allah, Sang Empunya kehidupan. Rasul Paulus melalui suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus yang telah kita baca pun mengingatkan mengenai keberdosaan manusia. Bagi Paulus, dosa memisahkan manusia dari Allah. Relasi manusia bersama Allah menjadi rusak oleh karena dosa. Hal ini dapat terlihat melalui suratnya kepada jemaat di Korintus. Kata didamaikan pada ayat 20b dalam bahasa aslinya adalah kata lagate, dari kata dasar kata lasso, yang berarti rekonsiliasi atau pemulihan hubungan. Dengan demikian, melalui suratnya, Paulus hendak mengajak kepada setiap orang percaya yang berada di Korintus untuk memberi diri memulihkan relasinya dengan Allah. Bagi Paulus, keberdosaan manusia adalah kepastian. Tidak ada manusia yang tidak berdosa di hadapan Allah. Namun, keberdosaan manusia tersebut tidak boleh membuat manusia terjebak di dalamnya, terperangkap sedemikian rupa. Menurut Paulus, semestinya manusia bergerak, memberi diri untuk memulihkan relasinya dengan Allah. Hanya karya keselamatan Allah yang dapat membebaskan manusia dari keberdosaannya. Fokusnya kemudian bergeser dari kenyataan keberdosaan manusia menuju kepada pemulihan manusia dalam relasinya bersama dengan Allah. Bukan lagi dosa yang menjadi fokus utama perhatian, melainkan bagaimana manusia kemudian menerima rahmat Allah dengan penuh sukacita dan berkomitmen untuk mengikuti ajaran serta teladan Kristus. Pemulihan relasi antara manusia dengan Allah itu hanya dapat terjadi oleh karya keselamatan Allah melalui kematian serta kebangkitan Kristus atas kuasa maut dan dosa. Oleh karena itu, menurut Paulus, sudah semestinya setiap orang percaya mengarahkan diri kepada Kristus, Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, di dalam perspektif iman, seruan Paulus tersebut tidak hanya berlaku untuk jemaat di Korintus saja, tetapi juga untuk kita yang berada di sini saat ini. Melalui akal budi serta hati kita diberikan pilihan. Apakah kita mau terjebak, terperangkap di dalam penyesalan dan keberdosaan kita, atau memilih diperdamaikan oleh Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Kiranya Tuhan
menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ucap syukur kami untuk kasih dan rahmat-Mu bagi umat manusia yang mewujud melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, serta kebangkitannya sehingga kami boleh tetap hidup dalam pengharapan. Kami mohon kiranya kami dimampukan agar tidak terhanyut dalam kerapuhan diri sebagai manusia dan menjadi hancur di dalamnya. Melainkan kami boleh menemukan berkat, penyertaan, serta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami dimampukan melakukan apa yang menjadi ajaran serta teladan Tuhan bagi kami semua umat-Mu. Kiranya damai sejahtera melingkupi segenap ciptaan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.